Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dan rekan-rekan sekalian. Masih bersama saya, Dian Pranata Putra di podcast saya ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai nilai-nilai berakhlak lainnya, yaitu nilai adaptif. Serta pada podcast kali ini, kita akan melihat video penerapan saya di unit kerja saya di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas. Podcast ini juga merupakan tugas individu 3 dari agenda 2 Latsar CPNS yang sedang saya ikuti. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Sobirin SH MSI. Baiklah sahabat dan rekan-rekan sekalian, mari kita simak pembahasannya pada podcast dan video berikut. Apa itu adaptif? Menurut Robbins 2003, adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghidupi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Batasan pengertian adaptif yang pertama yaitu proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Yang kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Yang ketiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Yang ketiga, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Yang keempat, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Dan yang terakhir, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Adaptif memiliki definisi terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dengan kalimat afirmasi, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Adaptif sendiri memiliki 3 kata kunci. Yang pertama, inovasi. Yang kedua, antusias terhadap perubahan. Dan yang ketiga, proaktif. Panduan perilakunya, yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Berikut merupakan video penerapan nilai-nilai adaptif yang saya lakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas. Pada video kali ini merupakan tindakan cepat menyesuaikan diri menghadapi lingkungan pekerjaan, dimulai dari pimpinan, rekan kerja senior, dan juga sesama rekan CPNS yang berada di kantor. Transportasi darat, Pak. Mohon izin arahan dan bimbingannya, Pak. Oke, Dian, perkenalkan saya Kepala Seksi di sini. Jadi untuk kedepannya mohon kerjasamanya. Siap, untuk sekarang silahkan perkenalkan diri ke yang lain, dan jika ada nanti arahan akan saya panggil lagi. Siap Pak. Ayo, silakan. Izin, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Pada video tindakan saya yang kedua ini terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas karena ASN yang adaptif selalu meningkatkan kreativitas untuk mencapai hasil kerja yang tepat, efektif, dan efisien. Kayak adanya pungli di tiket tersebut, Pak. Jadi menurut saya berinovasi. Apakah kita menyuruh operator yang bekerja di bidang transportasi ini untuk membuat suatu aplikasi, Pak, yang memungkinkan masyarakat itu untuk mengakses aplikasi tersebut seperti untuk membeli tiket online, terus untuk mengetahui trayeknya kemana, karena tidak jarang juga, Pak, kan bus-bus ini kan keluar dari trayeknya tidak sesuai dengan trayek gitu, Pak. Lalu untuk memastikan jam keberangkatan, soalnya sering terjadi juga, Pak, untuk jam keberangkatan ini kan Pak, jam karetnya itu gitu, Pak. Bagaimana, Pak, maksud Pak? Kalau dari saya sendiri mungkin itu sangat bagus ya. Jadi mungkin nanti bisa kita rencanakan lagi. Untuk dasarnya Bapak bisa membantu nanti. Siapa? Untuk itu nanti saya bisa mendasari mereka untuk mensosialisasikan aplikasi tersebut kepada mereka, Pak, untuk memudahkan masyarakat juga dalam mengaksesnya gitu, Pak. Oh iya, baik Pak. Saya rasa sangat bagus, Pak. Saya akan terima, akan saya tampung, nanti kita akan rapatkan. Siap, Pak. Akan saya siapkan sesuai dengan apa yang saya inovasikan, Pak. Siap, Pak. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Siap, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Untuk tindakan berikutnya, sifat proaktif dapat dilihat dari kemampuan ASN dalam menerima masukan atau saran dari atasan. Tindakan proaktif ini juga dapat memacu suasana yang kondusif sehingga tujuan tim dalam bekerja dapat tercapai dan terlaksana. Saya jelaskan bahwa kita akan melakukan survei traffic counting
kita akan mencari kepadatan volume pada satu titik di satu ruas jalan. Siapa? Jadi kita menggunakan counter, dan jika perlu nanti jika ada yang mengalami kesulitan menggunakan counter, mungkin kita bisa menggunakan yang namanya multi counter yang ada di HP. Oh siapa? Memang Silakan. Pak, mohon izin Pak. Ya. Semalam juga kami kekurangan alat counter ini Pak. Jadi kami belum tahu Pak mengatasinya bagaimana Pak. Ya begitulah, karena mungkin kita belum mencukupi alatnya, jadi kita gunakan alat lain seperti HP, karena sudah ada disediakan. Nanti saya kirimkan aplikasinya, akan saya ajari lagi. Oh siap Pak, terima kasih banyak. Bentukannya mungkin seperti ini, bisa dilihat, tinggal ditekan. Oh sudah ada semua ya Pak ya, tentang kendaraannya juga ya Pak ya. Sudah. Siap Pak, siap Pak. Oke, jika masih ada nanti kesulitan silahkan tanyakan kepada saya lagi. Oh siap Pak, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih sudah bertanya ya. Siap Pak, izin Pak. Oke Pak. Sekian podcast dan video yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.